Warga di Garut, Jawa Barat digegerkan puluhan orang yang bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII). Mereka yang tergabung dengan NII kebanyakan remaja di Desa Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota. Informasi terkuak setelah salah satu orang tua melapor ke pemerintah setempat karena merasa aneh dengan tingkah laku anaknya. Total hampir 60 warga telah dibayat masuk kelompok NII. Pemerintah Kota Garut akan melakukan pembinaan kepada mereka agar kembali mengakui NKRI. Ya, bagaimana penanganan dari warga Garut yang dibayat oleh NII? Kita berbincang dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan. Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam Pak Latif. Sampai sore ini ada berapa warga Bapak yang mengaku dibayat oleh NII? Kita telah melakukan penyelidikan awal dan konfirmasi ada 59 anak-anak remaja yang kemarin melakukan suatu kegiatan, ya dalam tanda kutip lah, mereka itu dibayat oleh orang-orang tertentu untuk masuk sebagai kelompoknya NII. Dan tentu ini mereka belum sejauh itu. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan langkah-langkah cepat. Di antaranya kita melakukan pembinaan sejak awal ya di Kelurahan Sukamenteri itu. Dan besok mungkin sudah ada pemanggilan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Garut. Jadi terhadap anak-anak itu kita lakukan pembinaan. Sedangkan kepada mereka yang membaiat itu dilakukan penyelidikan dan diproses secara hukum oleh Polres Garut. Mereka ini berasal dari satu tempat, satu sekolah atau ditemukan bersamaan atau kemudian sambung menyambung ke pembayatannya, Pak? Nah, ya, jadi mereka itu ada di satu daerah namanya Kelurahan Sukamenteri yang ada dari Garut Kota ya. Tentu ini adalah di pusat kota. Mereka hanya berasal dari situ saja. Sedangkan dari tempat-tempat lain itu kita belum melakukan penyelidikan ke arah itu. Tetapi yang jelas mereka ini berkelompok. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lain dengan modus pengajian. Nah, diketemukannya satu kegiatan ini karena ada perilaku seorang anak yang orang tuanya merasa aneh. Nah, dari dialog antara anak dan ibunya itu disimpulkan bahwa anaknya itu masuk ke dalam suatu kelompok di mana kelompok ini menyimpang dari apa yang diyakini oleh ibunya. Sehingga ibunya melapor ke Pak Lurah ya, Lurah dengan Babinsa, Katibapinmas dan MUI setempat melakukan langkah-langkah dulu di lingkungan, koordinasi dengan camat, dan akhirnya kami sekarang sudah ditangani oleh Forkopimda Kabupaten Garut. Tapi intinya bahwa anak-anak itu adalah anak-anak di sekitar di mana mereka berkomunikasi dan berinteraksi. Ya, kalau dari mulut ke mulut berarti butuh waktu yang agak panjang untuk kemudian mendapatkan puluhan anak bisa dibayat oleh NII. Bagaimana deteksi warga sekitar sehingga kemudian tidak bisa terbaca ada sebuah pengajian yang menyimpang seperti ini? Sebenarnya mereka itu kan saling berkelompok karena di satu daerah, di namanya Sukamenteri, tidak ada daerah lain. Kecuali yang membaiat itu ada di kecamatan lain. Jadi karena mereka berkelompok dari diskusi-diskusi yang dilakukan, karena ini anak-anak ini masih remaja ya, anak-anak masih remaja. Nah, mereka juga merasa tertarik dan ini juga menjadi bagian introspeksi kami, bagaimana kami melakukan langkah-langkah untuk sedini mungkin melakukan antisipasi terhadap paham-paham radikalisme atau paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 disampaikan dalam suatu pertemuan-pertemuan, apalagi dengan berkedok pengajian ya kepada anak-anak. Jadi ini kan prosesnya memang agak cukup lama ya, memasukkan satu pemikiran ke anak-anak, dan anak-anak itu memang terpengaruh dengan rayuan ataupun apa yang disampaikan oleh mereka yang selama ini mungkin dianggap sebagai ustadz atau guru ngajinya ya. Karena mereka sendiri memasukkan paham-paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Untuk mengembalikan ideologi anak-anak muda itu, langkah-langkah apa yang akan dilakukan? Kami sudah melakukan langkah-langkah pendekatan-pendekatan melalui orang tua, melalui lingkungan ya, tentu juga oleh tokoh-tokoh agama di sana, dan selanjutnya kami juga akan melakukan kajian khusus nanti ini dipimpin oleh Pak Dandim ya untuk melakukan bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka
terhadap kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sedangkan terhadap paham-paham lainnya ini akan diyakinkan oleh tokoh-tokoh agama bahwa apa yang disampaikan oleh ya dalam kata petiklah gurunya itu adalah sesuatu yang sesat, yang bertentangan dengan Al-Quran, dan yang bertentangan juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Pak Rudi Gunawan, Bupati Garut, terima kasih sudah berbagi di iNewsroom. Selamat malam, Pak.